Hai Sobat AdSense, kembali lagi di Etop AdSense Talking bersama Kak Vista dan tentunya masih dengan Kak Syakira. Oke Sobat AdSense, jadi kali ini kita akan membahas nih bagaimana menjadi mahasiswa yang berprestasi dan juga menginspirasi. Jadi jangan skip videonya dan tonton sampai selesai ya. Sobat AdSense, tentunya kamu juga harus tahu ya, kalau jadi mapres itu bukan hal yang mudah gitu. Pasti perjalanannya itu banyak ups and downs-nya, apalagi kegiatannya itu barengan sama kuliah ya Kak. Nah aku jadi penasaran nih, kalau misalnya Kak Syakira itu motivasi jadi mapresnya itu karena diri sendiri, apa karena ngeliat orang lain, wah orang lain nih bisa prestasinya ini gitu, aku juga mau gitu. Gimana Kak? Aku sebenarnya nggak ada niatan jadi mapres Kak dari awal. Jadi wah, nggak niat tapi ini ya Kak, tenang ya. Kebetulan aku daftar di FK karena aku udah daftar setelah dari bujukan teman-teman aku dan saran dari teman-teman aku juga. Nah, aku berprinsip kalau misalnya udah kejebur ya basah sekalian gitu. Jadi aku mulai mempersiapkan diri ya setelah memutuskan aku emang udah mau maju mapres gitu. Terus kalau misalnya dari aku gimana? Karena apa? Aku bakal bilang karena diri aku harus mastiin semua yang aku lakukan adalah hal yang aku senangin gitu. Wow, oke, balik lagi ke hal yang kamu senangi ya. Iya. Berarti memang kemauan sendiri dan juga teman-teman yang sangat suportif nih. Ini penting banget nih kalau teman-temannya suportif ya gini pasti ke arah yang positif gitu ya. Bener. Nah, aku penasaran juga karena kan itu pasti bareng sama kuliah ya. Iya. Nah, gimana kamu mempersiapkannya? Apakah kamu ada timnya atau gimana gitu? Jadi buat mapres sendiri kan sebenarnya itu lomba individu Kak. Nah tapi tim balik layarnya itu mungkin ada kali ya Kak 20 orang. Wow, bener-bener banyak banget teman yang suportif, tapi bukan teman doang Kak. Ada dosen-dosen dari FK, dosen dari UI, dan juga sahabat-sahabat aku, serta ada teman-teman BEM dari departemen pendidikannya. Jadi benar-benar banyak banget yang ngebantu aku di balik layar dalam prosesnya. Bahkan pas campaign buat mapres pun itu benar-benar teman-teman aku support full buat bantuin bikin campaignnya. Berarti kita langsung tanya aja nih, kira-kira campaign apa sih yang Kak Syakira siapkan gitu? Karena kan mungkin harus yang inovatif, harus yang kreatif juga gitu. Jadi berhubungan sama karya mapres aku dulu, karena karya mapres aku itu tentang alat deteksi dini kanker payudara yang jauh lebih mudah gitu. Nah makanya campaign yang aku bawain tentang deteksi dini kanker payudara. Karena sebelum mau aku memperkenalkan alat aku, ternyata banyak banget wanita-wanita yang sekarang itu masih belum deteksi dini kanker payudara. Dan juga setahu aku kanker payudara itu nomor 1 ya peringkatnya. Bener. Masih jadi penyebab kematian pertama akibat kanker. Wow. Berarti apa ya, aku jadi speechless nih karena itu keren banget Sobat AdSense, karena kan ibaratnya kanker payudara ini nggak cuma mikirin diri sendiri ya, tapi untuk se-Indonesia bahkan sedunia, karena ini memang menjadi masalah kesehatan dunia gitu ya kanker payudara itu. Sekarang aku jadi penasaran juga ketika campaign itu digagas gitu, hal apa yang kamu pikirin? Apakah campaign ini akan berhasil ataukah kira-kira ujiannya tuh apa kalau ngambil campaign ini? Karena ini kan bukan campaign yang biasa ya, campaign yang besar gitu. Kayak kepikiran gak sih kalau campaign ini bakalan gak ada arah atau gimana gitu? Cerita kenapa campaign ini datang dulu, itu dari aku konsultasi karya aku ke salah satu dosen UI. Nah terus dosen itu bilang kalau kamu bisa bikin campaign bagus, dan itu kayak butuh 1 minggu lagi sampai final gitu. Wow. Dan aku kejar tayang kayak dosennya bilang kayak gini, tapi kalau nggak bisa jangan dipaksain, itu udah cukup kok gitu. Tapi aku kalau misalnya dibilang kayak gitu makin ngerasa tertantang, aku bisa kok gitu. Dan yang aku lakuin pertama kali adalah aku datang ke temanku yang pernah bikin campaign serupa, aku tanyain gimana-gimananya. Setelah itu aku langsung mulai buat tim, langsung buat gitu. Dan karena emang basic aku bukan pengabdian masyarakat, basic aku adalah nulis paper. Tiba-tiba suruh turun langsung ke masyarakat, mungkin awalnya agak kagok-kagok, tapi turns out very interesting Kak. Iya benar. Karena aku langsung turun ke Kampung Lio, ketemu sama kader-kadernya, ditemenin teman-teman aku, dan aku langsung dengar cerita dari kadernya gimana kondisi kanker payudara di Kampung Lio itu gitu. Kampung Lio itu di mana ya? Di Depok. Di Depok juga ya, Sobat AdSense. Berarti benar-benar ya turun langsung lah ya. Bener. Tapi memang kalau campaign kayak gitu kan harus mengedukasi ya, dan bagaimana kita caranya menggunakan bahasa yang ibaratnya tidak sulit atau gampang dimengerti oleh masyarakat gitu ya. Nah tantangannya apa ketika kamu datang ke sana gitu?
Mungkin kalau daripada tantangan menyampaikan, menurut aku yang sulit tantangan alur perizinan, Kak. Karena Oke, kita sebagai benar sih, dokter nggak boleh ngelewatin etika-etikanya juga. Benar-benar. Jadi sebelum turun pun aku harus ada perizinan ke FKUI, ke UI, karena aku nggak bawa nama aku sendiri. Aku bawa Oke, nama FKUI karena aku representasi FKUI dan UI. Jadi ada perizinan yang aku harus lewatin, diskusi sama banyak dosen-dosen yang bener-bener aku sampai shock banget. Dosen ini tuh dokter itu benar-benar sibuk, tapi dokter itu mau ngeluangin waktunya buat diskusi sama aku gimana cara dapat perizinan yang cepat tapi tetap nggak menyalahi etika. Oke, karena Gitu. memang kita tidak boleh melangkahi etika dan juga tidak boleh menyalahgunakan ya etika Bener. itu. Jadi memang itulah perjalanan Kak Syakira, mungkin up and downs-nya banyak banget, tapi kita bisa ngambil gitu. Jadi kalau misalnya kita mau misalnya ikut MAPRES gitu kan, kita harus tahu tujuan kita ikut MAPRES apa, terus apa yang akan kita lakukan untuk sekitar, dan kira-kira kita tuh butuh tim atau enggak itu perlu dipikirin matang-matang ya. Nah, kalau dari Kak Syakira sendiri, kira-kira untuk mempersiapkan jadi MAPRES itu butuh apa aja sih, Kak? Selain kita butuh cari tahu infonya ya, info pendaftaran, info lain-lainnya. Jadi sebenarnya kalau kita kupas lagi, Kak, penilaian MAPRES itu banyak banget. Tapi yang paling penting gimana cara kita tetap jadi diri kita sendiri, have fun, dan juga mau berusaha sebaik mungkin. Penilaiannya itu mulai ada yang bahasa Inggris, impromptu speech. Ini jadi tantangan karena aku tetap harus belajar impromptu speech jauh lebih baik. Terus yang kedua, capaian unggulan. Nah, ini mungkin yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Karena capaian unggulan tuh ngumpulin 10 prestasi terbaik kita, ada nilai kodifikasinya. Wow. Gitu. Oke. Terus yang terakhir karya tulis. Nah, kebetulan kalau di karya tulis ini aku beneran have fun banget karena cita-cita aku jadi dokter kandungan. Jadi aku emang pengen ngambil subspesialisasi di kayak misalnya kanker payudara dan kanker rahim. Jadi ini juga nyambung. Jadi aku bener-bener have fun pas ngejalaninnya. Terus aku juga pernah nanya ke kakak kelasku yang pernah menang Pil MAPRES, Kak, ada yang perlu disiapin nggak buat jadi Pil MAPRES gitu. Buat jadi mahasiswa berprestasi, dan jawaban kakak kelasku bakal aku kasih sekarang juga. Oke, apa tuh, penasaran nih kita. Buat jadi MAPRES, jangan lakuin sesuatu yang berbeda dari kamu biasanya. Tetap Oke. jadi diri kamu yang biasanya. Kalau kamu pengen ikut lomba apapun, ikut lombalah karena kamu seneng, bukan karena kamu mau jadi MAPRES. Oke. Karena MAPRES itu satu bagian dari perjalanan hidup, bukan segalanya gitu. Jadi tetap jadi diri kamu dan lakuin seperti biasa yang kamu lakuin gitu. Oke, jadi intinya ya nggak dibuat-buat lah ya. Maksudnya kita ngelakuin apa yang kita senang, karena ketika kita enjoy ngelakuinnya, ya kita nggak ngerasa ada pressure gitu ya. Benar. Jadi siapa nih Sobat AdSense yang mau ngikutin jejaknya Kak Syakira, boleh tulis di kolom komentar ya. Sobat AdSense, kali ini masih seputar Kak Syakira sebagai MAPRES. Tapi ini aku bertanya lebih ke personal sih, atau ke habitnya Kak Syakira nih. Oke, jadi ini aku mau main game namanya Never Have I Ever. Pasti Kak Syakira pernah denger kan? Pernah dong, oke. Oke, jadi langsung aja nih kita mulai ya. Yang pertama, pernah nggak sih kepikiran pindah jurusan? Enggak. Iya sih, aku juga tahu sih dari jawabannya pasti bakalan enggak, karena emang jelas gitu tujuannya mau masuk FK, mau gini, mau gini, mau gini. Jadi memang udah tertata lah ya. Oke, yang kedua nih, yang bikin penasaran lagi nih. Belajar buat ujian sampai nggak tidur. Pernah nggak? Enggak. Tapi pernah juga sih, Kak. Oke. Ada kasus khusus lah. Oke, tapi keseringannya selalu tidur lah ya. Selalu tidur karena otak aku kalau udah di atas jam 10 nggak bisa berpikir dengan baik, Kak. Oke, karena ini ya tadi ya, apa gelombang beta Bener. itu ya. Oke, yang ketiga, belajar di perpustakaan UI atau di perpusat nih sampai tutup, pernah nggak? Enggak. Enggak. Soalnya Kamu aku anak belajarnya di- pandemi, Kak. Oh iya, aku lupa dia anak pandemi nih. Aku belajarnya di rumah, di kamar aku. Oke, terus kalau belajar itu harus dengan suasana yang sunyi atau gimana? Aku harus dengan suasana yang sunyi, Kak. Karena kebetulan, Kak, di sebelah rumah aku tuh kayak ada kafe gitu. Terus kafe ini masang lagu dangdut jam 8 sampai jam 10 malam. Aku kalau udah dengerin lagu itu, udah nutup kamar, nutup jendela, aku tetap, ya Allah, tolong bantu aku. Nggak sampai kamu datengin ya, aku mau belajar nih gitu. Nggak tega juga soalnya Iya mereka sih. nyari rezeki kali ya, Kak. Iya ya, berarti ya memang harus kita yang menyesuaikan lah ya. Benar, aku yang jadi belajar adaptasi lah. Oke. Kak Syakira ini orangnya memang sangat ikhlas ya. Sobat Esen bisa ditiru nih. Kalau misalnya ada gangguan, berusaha dia adaptasi. Oke, harus sabar gitu ya. Oke, yang keempat, pernah nggak dapet IPK di bawah 3,5? Enggak.
Iya sih, aku juga yakin sih kalau nggak, karena emang pasti menghasilkan nilai A atau gimana sih Kak kalau misalnya ujian? Enggak juga kan, sebenarnya kita nggak tahu Kak nilainya kapan, kita pasti cuma tahu nilai kita di akhir. Oke, di siak ya Heeh, berarti ya. benar. Mungkin selama SD, SMP, SMA aku orangnya perfeksionis yang dapat harus nilai paling tinggi. Tapi semenjak kuliah aku mulai ngubah prinsip aku karena keberhasilan itu nggak cuma tentang nilai di kuliah. Betul sekali. Benar. Dan mama aku pun udah nggak nge-push aku kayak di SD, SMP, SMA. Mama aku mulai ngebebasin aku di kuliah kayak itu tanggung jawab kamu, nggak apa-apa nilainya, yang penting kamu udah usaha dengan sebaik mungkin, hasilnya serahin ke Allah. Dan aku ya udah selesai. Oke, Masya Allah ya. Lanjut, yang kelima. Pernah gak sih udah ngerjain tugas tapi bilang sama temennya belum selesai gitu? Nggak cuma di FK nih, misalnya waktu di sekolah, karena sering banget kan kayak misalnya udah ngerjain belum, bilangnya belum padahal udah gitu. Sejauh ini enggak sih Kak, aku Enggak. selalu bilang kalau biasanya pasti itu temen yang mau minta kan. Biasanya aku selalu ngasih, tapi aku kasih warning kayak kalaupun mau lihat, jadiin inspirasi aja, pastiin gak copy paste karena ada yang namanya plagiarisme. Iya betul. Dan di FK itu dicek gitu. Oh, sampai tugas-tugas pun Ada ada tes plagiatnya? ada. Wow, keren banget ya. Lanjut nih, pertanyaan selanjutnya. Pernah gak sih kamu telat masuk kelas? Kayaknya sih gak pernah ya Sobat Adsen ya. Kebetulan kelas aku online Kak, mungkin itu terbantu juga makanya nggak pernah. Tapi kira-kira waktu sekolah dulu pernah gak? Sejauh ini SMA aku boarding, jadi jalan kaki. Kalau boarding sih iya ya, nggak mungkin ya telat Iya, ya. bener, kita jalan kaki aja. Terus kalau kuliah, semua kuliah sekarang masih online kecuali ujian, praktikum, dan juga hal-hal yang emang perlu offline kayak pleno gitu. Oke, berarti kalau misalnya Zoom meeting itu nggak ketahuan ya yang telat siapa, tapi bukannya di absen ya? Di Atau absen, nggak? di absen. Tapi kalaupun aku telat, pernah ada kayak kejadian suatu hari kayak aku nggak kebangun, teman aku nelpon dan aku nggak ngangkat, nelpon mama aku. Wow, oh ya, pentingnya itu tadi ya, pertemanan ya, saling mengingatkan. Kekeluargaan di FK. Betul. Terus pernah nggak sih kamu, kan anak FK nih, pernah nggak sih ikut demo? Dari aku sendiri enggak, tapi kebetulan dua sahabat terdekat aku anak kajian aksi strategis, jadi ikut demo di mana-mana gitu. Tapi kamu pernah kepikiran nggak mau ikut demo? Dari Kan sejauh mahasiswa ini harus kritis ya. bener, harus kritis, tapi aku lebih memilih kritis dengan cara yang lain. Oke. Kayak misalnya ikut serta dalam pembuatan policy brief, itu aku masih into. Tapi kalau buat demo, karena aku ngerasa itu bukan hal yang bagian aku ataupun kapasitas aku gitu. Ada Oke. teman-teman aku sendiri yang emang passionnya punya passion itu. Kalau aku lebih pengen ngedukung pembuatan policy brief, bikin balik di global layarnya ya. health, iya. Mungkin aku orang balik layar kali ya Kak. Oke, tapi kan nanti kalau jadi FK kamu akan melangkahi layar itu gitu kan. Akan turun langsung menangani Benar. pasien gitu kan ya. Oke, Sobat Adsen, masih ada yang penasaran lagi nggak nih? Kak Syakira tuh pernah ini nggak, pernah itu nggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Gimana Sobat Adsen, seru kan? Nah memang kisahnya Kak Syakira ini sangat inspiring gitu. Mungkin ada Sobat Adsen juga yang mau mengikuti jejak Kak Syakira, mau jadi mahasiswa berprestasi, atau mungkin mau ada prestasi-prestasi lainnya gitu kan. Pasti butuh banget dong tipsnya. Nah kalau kamu mau tipsnya, tonton di Talk selanjutnya ya. Dan biar kamu nggak ketinggalan informasinya, jangan lupa follow semua media sosial @adsen.id. Dan jangan lupa subscribe juga ya. Sampai jumpa, bye!